wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri wa la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam jangan lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbahagia saya bisa bersama-sama bertemu. Waktu itu ketua panitia FTA di Jakarta, Ibu Gus atau Ibu Ana? Yang waktu Jakarta kemarin. Bu Ana. Ya. Nah, jadi kalau FTA ini pertemanan dengan Pak Tata, tapi sebetulnya sebagian dari ibu-ibu dan bapak-bapak di sini kan juga aktivis. Tentunya kita juga pernah ketemu di satu forum-forum yang kita nggak tahu forum apa. Tapi alhamdulillah hari ini karena saya berada di Jogja. Waktu itu kapan Ibu ke Jogja? Iya nanti insya Allah. Iya nanti insya Allah. Dan saya lagi ada penelitian di Jogja tentang Islam and Human Rights. Kita ketemu dengan beberapa tokoh di Yogyakarta. Saya bilang harusnya sih siang ini baru saya datang, tapi ya udah saya datang hari Rabu supaya pagi ini kita bisa hadir di sini dan sharing apa yang sedang terjadi di Republik kita yang kita cintai. Kalau ada infocus keren ya, ada gambar-gambar, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya mulai dari mana? Karena dikasih judul ini, sebetulnya dikasih judul apa aja ya, saya mau ngomong apa saja sih. Ada yang mengatakan, oh iya ini nih, Ibu kalau ini nih, saya ngajar itu udah 40 tahun Bu, udahlah kayak gitu. Nah jadi saya berpikir kira-kira apa yang bisa saya share dengan ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini. Pertama seringkali saya mulai dari sejarah konstruksi negara Republik Indonesia, karena ini kan memperingati 17 Agustus yang akan datang. Jadi pindah IKN-nya enggak? Kalau saya suka-sukamu lah, sakarmu. Ya, jadi kalau kita berangkat dari sejarah konstruksi Indonesia merdeka udah berapa lama? Kan selalu dikatakan, oh iya Indonesia dijajah berapa lama Bu? Pak? Salah, kata siapa? Indonesia kan baru 79 tahun ya nanti dia. Jadi kenapa selalu dikatakan Indonesia dijajah sampai 350 tahun? Ya. Konstruksi negara Indonesia itu adalah negara-negara kerajaan Islam, Kesultanan Islam. Dari Sabang, dari Aceh sampai Tidore. Wilayah kerajaan Tidore itu sampai Papua. Itu yang namanya pulau-pulau yang terkenal di Raja Ampat, itu nama-nama pulaunya diberi oleh Raja Tidore. Raja Tidore karena lebih dekat dari Weda dibandingkan dari Sorong, itu kepulauan Raja Ampat itu. 1-2 kerajaan Hindu, Bali. Kerajaan Kristen memang nggak ada, karena Kristen hadir dengan 3G, Gold, Gospel, dan Glory, penjajahan dalam konteks itu. Bukan kemudian kalau nanti ada FTA yang Kristen merasa terjun, enggak. Ini kita rekonstruksi dari sejarah negara Republik Indonesia. Kenapa jadi penting kita rekonstruksi sejarah kembali? Supaya kita tidak selalu saling curiga. Kalau konstruksinya itu adalah negara-negara Islam, kesultanan-kesultanan Islam, sehingga 17 Agustus itu sebetulnya deklarasinya Uni Indonesia, kayak Uni Eropa hari ini. Kumpulan dari bangsa-bangsa, bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Sunda, Bali, Dayak, Makassar, sampai Tidore, Ternate, Ambon, dan Papua sana. Nah, kalau konstruksinya demikian, kenapa hari ini kita kalau Islam itu dimarginalkan, dianggap teroris, dianggap fundamentalis, dianggap akan mengubah Pancasila dan seterusnya. Kenapa itu terjadi? Padahal konstruksinya adalah kumpulan dari kesultanan-kesultanan Islam. Nah itu kalau kita bahas tentang konstruksi negara Indonesia, kedaulatan politik,
kedaulatan budaya 28 Oktober 28. Kami putra dan putri. Jadi nggak cuma putra saja. Biasanya bapak-bapak kalau pidato founding fathers, mothers-nya dihilangkan. Ya kan? Founding fathers and mothers bangsa kita. Karena di dalam Sumpah Pemuda itu kami putra dan putri Indonesia. Demikian juga 22 Desember 28 itu Kongres Perempuan. Kapan dijadikan Hari Ibu? Tahun 38. Waktu Kowani kemudian menjadikan, bukan kemudian ibu jelek, tidak, ibu rendah, tidak. Tapi sebenarnya Kongres 28 itu adalah Kongres Perempuan. Cita-citanya sama, kemerdekaan dan seterusnya. Ketuanya siapa? Wanita Budi Utomo. Kenapa Wanita Budi Utomo? Karena itu restu Belanda. Wakil ketuanya siapa? Siti Munjiah, ketua Presiden PP Aisyah. Sekretarisnya siapa? Siti Sukaptina. Sekretarisnya Siti Sukaptina waktu itu 15 tahun dia. Dia juga murid dari perguruan Muhammadiyah Yogyakarta sini. Siti Munjiah wakil ketua. Kenapa tidak Siti Munjiah yang dijadikan ketua Budi Utomo? Ya restu ketua Budi Utomo, ketua Kongres, karena restu Belanda. Jadi kalau kita bahas kenapa bukan syarikat Islam yang pertama kali membentuk secara nasional, tapi Budi Utomo lagi-lagi itu restu Belanda, karena waktu itu kita masih dalam kondisi penjajahan. Ya. Di dalam konteks konstruksi politik ada BPUPK, 62 anggota BPUPK, 2 perempuan. 1 Maria Ulfa, waktu itu dia sudah sarjana hukum lulusan Leiden. Anda bisa bayangkan hari itu ada sarjana dari Leiden University. Ya. Dia guru Perserikatan Muhammadiyah juga karena dia nggak mau diajak mengajar di perguruan Belanda ini. Dan yang kedua Pak, Siti Sukaptina. Yang kemudian Siti Sukaptina pada saat pemilu 55 dia menjadi anggota DPR. Dari Muslimat, tapi bukan Muslimat NU, Muslimat Masyumi dalam konteks ini. Ya, jadi kedaulatan politik 17 Agustus 45. Itulah lahirnya Indonesia. Jadi Indonesia sudah dijajah berapa lama? Kayaknya nggak pernah dijajah ya secara ini, karena udah merdeka baru ada nama Indonesia. Sebelumnya itulah yang disebut oleh Ben Anderson sebagai Imagine Community, bangsa imajinasi, karena bangsa bentukan. Bangsa sesungguhnya ya bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa dan seterusnya sampai tidur di sana. Kumpulan bangsa-bangsa. Tapi kita reduksi menjadi suku bangsa. Ya udah nggak apa-apa demi persatuan Indonesia di dalam konteks itu. Ya. Nah, kedaulatan wilayah kapan? Itu zaman Perdana Menteri Juanda. Perdana Menteri Juanda itu dia adalah guru Perserikatan Muhammadiyah di Jakarta yang di PWM Jakarta itu jalan apa ya? Keramat. Jadi kalau saya diundang oleh PWM Muhammadiyah di situ, mana dulu gedung sekolahnya Perdana Menteri Juanda? Sebelah Bu. Loh, kok lebih bagus kantor PWM-nya dibandingkan sekolahnya Perdana Menteri? Ya guru di situ. Kenapa? Dia ada Dekret Juanda tahun 57 yang itu menyatakan bahwa wilayah Indonesia itu termasuk wilayah pulau, wilayah laut-laut antar pulau. Jadi dulu itu laut-laut itu bukan wilayah negara Republik Indonesia saat kemerdekaan. Tapi dengan Dekret Perdana Menteri Juanda, maka itu diklaim sebagai negara, sebagai wilayah dari negara Republik Indonesia. Kita bisa bayangkan hari ini kalau tidak ada dekret itu. Semua laut-laut itu akan menjadi laut bebas. Kalau laut bebas, dengan mudah yang namanya intervensi negara-negara asing melalui laut-laut. Nah, baru kemudian perkembangannya dengan ZEE dan seterusnya di dalam konteks itu. Jadi ini penting sekali kalau kita bahas tentang kedaulatan politik ekonominya gimana.
kedaulatan ekonominya negara kita sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Nah, inilah kondisi kita. 1% penduduk menguasai 50% kekayaan Republik kita. 50%. 75% dikuasai oleh 10% penduduk di Indonesia. 72% tanah dikuasai oleh 1% penduduk itu. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak di sini termasuk yang 1% enggak? Jadi inti dari politik juga yang disebut land based conflict, land grabbing. Bagaimana tanah-tanah, kecuali di Yogyakarta, Cina tidak boleh memiliki tanah karena itu urusan perjanjian waktu itu dan pengkhianatan. Ya. Hanya Jogja yang bisa seperti itu. Itu yang namanya pantai selatan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur sudah dikuasai 9 naga dan para kroninya. Ya. Ada satu dari 9 naga itu punya sampai 9 juta hektar tanah. 5 juta diagungkan ke bank domestik, 4 juta diagungkan ke bank asing. Ya. Itu Sinarmas Group. Kemarin mahasiswa saya S3 sedang menulis disertasi tentang Tanoto, PT April, Riap, Pulp. Ya. Dia juga menguasai cukup besar, ini 9 naga juga, satu dari 9 naga. Nah, jadi pada saat rakyat membutuhkan tanahnya, digusur, namanya eviction, penggusuran yang luar biasa tanah-tanah milik rakyat. Apa yang terjadi di Rempang? Pada saat ini, ya, kita punya undang-undang namanya Undang-Undang Omnibus Cilaka. Kita kerja maksudnya. Cilaka. Anda bisa bayangkan tanah-tanah itu diberikan kepada investor sampai 190 tahun. Kira-kira anak cucu kita nanti 190 tahun bisa nggak mengambil kembali? Kira-kira imannya emak-emak kita sama nggak dengan imannya para emak-emak di Gaza sana? Tidak. Kira-kira emak-emak dan bapak-bapak kita disuap 20.000, 50.000, 500.000 udah selesai. Bagaimana mau berjuang pada saat pemilu? Nah, di sini letaknya kondisi bangsa kita hari ini. Ya. Nah, jadi Indonesia sebenarnya milik siapa? 100 sekian perjanjian Indonesia, ya, LBP dan tadi yang dari Solo tadi, dengan Xi Jinping. Dan Xi Jinping selalu mengatakan, oh kita tidak menjajah, kita membeli. Lihat itu, investasi. Ya. Kalau melihat video-video saya dengan Bang Nursi, investasi itu ya bukan berarti oh ya investasi pasti baik, ntar dulu ini seperti apa model perjanjiannya, seperti apa. Kalau tanah kita dijual sampai 190 tahun, ya, kemudian TKA datang begitu banyaknya menggusur semua lapangan-lapangan kerja dari masyarakat kita, apa yang akan terjadi? Ya, dari situ. Kemudian bagaimana kita harus merebutnya kembali? Apa sebetulnya masalah kebangsaan kita hari ini? Dari mulai suasana keterbelahan, saya Pancasila, kamu, saya Bhinneka, kamu. Jadi kalau Anda mendukung istana, maka Anda dianggap Pancasila, Anda dianggap Bhinneka. Tapi kalau kita berada di luar istana, mengkritisi istana, maka kita dipertanyakan Pancasilaisnya kita atau kebinekaan kita di dalam konteks itu. Dan itu kondisi politiknya. Dan kita latah mengikutinya hanya karena jabatan.
Makanya beberapa waktu lalu saya ngasih fintech untuk anggota DPRD. Saya tanya, siapa yang kemarin menang dengan cara halal? Angkat tangan. Siapa yang menang tanpa menyuap rakyat? Angkat tangan. Pemilih. Tidak mungkin Bu Husnul, kita bisa menang tanpa money politics. Hang on. Saya jelaskan bagaimana namanya reach out ke pemilih. Bagaimana Anda memiliki jaringan yang disebut social capital. Modal kapital, modal sosial untuk mendapatkan suara rakyat. Tidak bisa Bu Husnul. Sampai lama-lama akhirnya sudah capek saya. Saya bilang, Bapak Muslim? Iya. Percaya dengan rukun dan iman, rukun iman? Percaya. Percaya dengan qadha dan qadar? Percaya. Bapak tahu nggak? 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah, nasib Bapak hari ini, nama Bapak ABDC, anggota DPRD Kabupaten di Kepulauan Riau sana, menjadi anggota DPRD. Sudah dicatat Pak di Lauh Mahfuz sana. Untuk apa harus dijemput dengan cara tidak halal? Untuk apa harus dijemput dengan cara curang? Wailul lil mutaffifin. Kalau curang, celaka. Itu janji Allah, firman Allah. Tapi berkali-kali saya memberikan fintech pada ini. Setengah jam saya menjelaskan bagaimana strategi pemenangan pemilih. Tapi tetap aja mereka nggak percaya dengan ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Ya akhirnya saya ya udah pakai. Anda Muslim, Muslim. Percaya dengan rukun iman, percaya dengan rukun iman. Percaya dengan qadha dan qadar. Kalau Anda percaya dengan qadha qadar, mau jabatan, mau rizki, apapun itu, sudah ada catatannya kok. Kita cuma tinggal menjemput. Untuk apa kita jemput dengan cara tidak halal? Kalau Anda jemput dengan cara halal, sama hasilnya. Nah, di situ letaknya pilihan. Makanya di mana-mana saya bicara tentang pemilu halal, politik halal. Soalnya saya, oh iya sekarang ada yang ngomong haram. Saya nggak berani kalau ngomong haram, karena saya bukan ahli fikih. Tapi kalau halal kan pasti yang baik, jujur. Karena prinsip pemilu di dalam ilmu politik free and fair, bebas dan jujur. Jujur. Ya. Jadi sesungguhnya presiden hari ini itu sudah ada catatannya di atas. Ngapain mesti abuse power menggunakan 3 huruf TNI, Polri, BIN misalnya untuk satgas pemenangan di dalam konteks ini. Nanti itu di up ya, nggak apa-apa lah. Mereka udah tahu kalau saya pasti ngomong kayak gitu. Jadi kita punya persoalan bangsa di dalam konteks apa ya? Karakter. Di satu sisi Indonesia adalah the most populous Muslim country in the world. Negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Tapi kenapa setiap pemilu dikasih 20.000 selesai urusan? Sekarang naik Bu, 50 sampai 100. Ya, saya bilang 10, 20, 50, 500, 1 juta karena satu paket. Ya. Sehingga demokrasinya transaksional. Demikian juga KPU-nya, demikian juga MK-MK-nya, demikian juga presidennya, demikian juga DPR-nya, DPD-nya. DPD kasihan, dia nggak punya power, nggak punya uang. Ya tapi masih tetap kita bayarin. Makanya saya selalu mengatakan, halo DPD. Anda sebetulnya LSM yang dibayari oleh rakyat. Kan nggak ada fungsinya sebetulnya dalam konstitusi. Makanya waktu diajak, kita berjuang, dia males. Silakan aja berjuang, udah selesai perjuangan. Saya mau ngajar aja. Nah, sehingga apa yang terjadi? Menguatnya oligarki politik ekonomi. Kong kali kong yang luar biasa di dalam konteks itu. Karena nggak ada yang gratis. Anda bisa bayangkan apa saja yang hilang saat pemilu. Setiap pemilu ada bank yang hilang, ada
Kemarin bansos ya, 500 triliun, hampir 500 triliun yang hilang dan sebagainya. Nanti kalau saya bicara kayak gitu di DPR misalnya, Ibu Husnul kan itu rakyat bla 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 bla. Udahlah, susah menjelaskan. Nah, di mana posisi Pancasila hari ini? Dia berada di sebagai fondamen kita, falsafah kita di dalam membangun negara Republik Indonesia. Di mana posisi? Adakah kebijakan itu yang bersumber pada Pancasila, berketuhanan? Kan ada di Solo ada yang bangga sekali bikin kuliner non, yang kayak gitu nggak usah dibanggakan lah. Nanti gimana hisab kita di akhirat? Emang nggak dihisab, ya kan? Kemudian bagaimana kita membangun kebijakan-kebijakan yang lebih beradab di dalam kerangka persatuan Indonesia atau justru memecah belah? Saya Pancasila, kamu wah. Persoalannya dengan mengatakan, Presiden mengatakan saya Pancasila, semua orang warga negara yang mengkritisi Presiden menjadi dianggap tidak Pancasilais. Itu persoalannya. Dalam konteks ini, ya, kalau Muhammadiyah mengatakan negara Indonesia sebagai Darul Akhdi wa Syahadah, negara perjanjian persaksian. Kalau Anda baca di Riyadhus Shalihin itu ada, kalau kita itu nggak boleh kita mengkhianati kesepakatan tersebut. Itu ada hadisnya. Baca ya Riyadhus Shalihin. Pastinya saya nggak hafal ini. Kalau hadis boleh mengambil intinya, kalau Quran enggak. Jadi kalau kita balik lagi kepada negara Indonesia, nasionalismenya diruncingkan sempit di dalam konteks ini. Ya. Nanti kalau kita beridentitas Islam dilarang, padahal identitas itu sosiologis, bisa ethnic group, bisa gender, bisa umur, usia, Gen Z sekarang kan generasi Z yang kayak gitu kan, bisa agama. Jadi agama di dalam konteks ilmu sosiologi politik itu dimasukkan kategori sosiologis ya, dalam konteks itu. Tapi kan kita memahami sekarang jangan campur politik dan agama, kan kayak gitu kan, dilarang gitu. Seringkali dikatakan demikian. Atau kalau saya ngomong, saya udah masuk kategori akademisi fundamentalis karena saya selalu bawa agama. Saya bilang kalau Anda tidak membawa agama artinya Anda pengikut khilafah Kristen Protestan. The separation between state and church, pemisahan antara agama dan negara, negara dan agama. Katolik tidak, khilafahnya Katolik. Kalau kita punya tetangga Katolik dibaptis, dia punya dua warga negara Indonesia dan warga negara Vatikan. Padahal Indonesia tidak mengenal double citizenship, tapi boleh dalam konteks itu. Dan khilafah Islam, Anda bahas konteksnya dan sebagainya seperti apa. Tapi kalau kita ngomongin khilafah Islam kan langsung dianggap, oh akan mengubah ini dan sebagainya dalam konteks itu. Ya. Atau biasanya kalau saya bicara dengan teman-teman pendeta, Ibu Husnul nggak ada itu khilafahnya. Khilafah dalam artian tata kelurahan, karena governance, dan khilafah dalam pengertian suksesi pemerintahan. Nah ini penting di dalam konteks itu. Nah kira-kira Pancasila berada di mana sebetulnya? Ya memang ada musyawarah. Keadilannya bukan untuk segelintir 1% tadi, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh rakyat. Nah, di sini tantangannya. Ya. Sehingga sekarang muncul kebijakan-kebijakan, oh ya moderasi agama, sakarmu sopo gitu ya, dalam anti intelektual. Kita yang di kampus-kampus nggak diajak berpikir. Atau kampus akademisi menjadi intelektual prostitut. Itu konsepnya John Perkins, 7 kekuatan dunia. Tapi ini model Amerika ya, liberal ya. Dari mulai International Finance, IMF, World Bank dan seterusnya.
Kemudian korporasi, multinational corporation, White House, Pentagon, media, apalagi militer, ya Pentagon militer, Kongres, karena banyak sekali kebijakan-kebijakan undang-undang itu keluar dari Kongres sana di Amerika, dan terakhir itu intellectual prostitute. Kita mengkhutbahkan pikiran-pikiran mereka. Kenapa saya mengkhutbahkan? Karena jadi beo. Kalau khutbah kan Anda nggak boleh bertanya kan? Jadi saya gunakan terminologi khutbah, mengkhutbahkan ideologi mereka dalam konteks itu, menjadi intellectual beo. Nah itu John Perkins, The Economic Hitman, bukunya. Nah kembali lagi di dalam konteks bagaimana so what gitu ya dengan kondisi kita hari ini. Ekonomi politiknya, penguasaan resources, ekstraktivisme resources. 95% nikel diserahkan kepada Cina. Tapi presidennya pidato, oh kita punya 300 triliun dari nikel. Itu cuma 5%. 95%-nya bagaimana? Sekarang, oh iya kita punya pabrik mobil, pabrik baterai kali ya. Sekarang kita cek aja lah mobil SMK gimana Bu posisinya. Coba kita cuma bisa astagfirullahaladzim. Jadi cita-cita merdeka, berdaulat, adil, makmur sepertinya masih jauh, ya kan? Bagaimana kita mempersiapkan leadership kita, bukan dealership. Karena pemimpin kita jadi dealer-dealer aja itu. Jadi apa? Ya dealer. Bagaimana kita menuju ke sana? Bagaimana kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang bukan pemimpin-pemimpin yang penjilat, pemimpin-pemimpin yang faham dengan kedaulatan. Kita sekarang tidak, tadi dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Kita itu sebenarnya sedang perang, namanya interconnectivity war. Jadi perangnya bukan yang dengan industrial military complex ya, perang-perang yang sekarang ada di Gaza dan Zionis Israel, tapi perang apa? Penguasaan, choke points. Misalnya contoh, Indonesia ada choke pointnya, itu salah satunya adalah Selat Malaka. Indonesia itu punya yang terpanjang 600 kilo. Singapura punya cuma 1 titik, tapi Singapura menguasai Selat Malaka itu. Saya lupa berapa persen perdagangan internasional itu lewat Selat Malaka. Singapura setiap tahun bisa dapat 40 triliun. Indonesia 1 triliun. Ya. Biasanya ada yang mengatakan, oh enggak, kita sekarang enggak itu kok. Nanti kalau dengan adanya Afghanistan, itu mereka akan bikin sendiri. Jadi dari Afghanistan, pakai pipeline-nya sampai ke Cina. Banyak scholars, banyak penelitian mengatakan enggak mungkin. Karena itu lebih berisiko dibandingkan lewat Selat Malaka. Jadi Selat Malaka. Makanya sekarang kan pada ngomong kan kemarin, beberapa waktu lalu saya diundang di Kedutaan Australia, bahas tentang era Asia Pasifik, Indo-Pasifik. Saya ketawa-tawa aja. 25 tahun yang lalu saya udah ngomong Indo-Pasifik di Australia. Kita sudah bikin waktu itu Indonesia, UI punya pusat studi Australia. Ya, terus saya bilang, jangan Australia saja, kita bangun dengan Indo-Pasifik. 25 tahun yang lalu, kemarin baru launching Center for Indo-Pacific Research Study dan Collaboration dengan Indonesia. Antara Murdoch dengan Indonesia, launchingnya di Kedutaan Australia. Saya ketawa aja. Ya, telat. Kita udah ngomong 25 tahun lalu tentang itu. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, gimana posisi kita? Dikuasai oleh obor, one belt, one road. Ya. Dulu Silk Road itu bukan lewat laut, lewat darat. Tapi kan diklaim, kita mau ngikutin negara-negara yang sudah kena debt trap dari Cina. Sehingga saya selalu mengatakan IKN itu salah satu dari kita membayar debt trap itu. Yang dijual kemana-mana nggak laku. Yang katanya harusnya Juli ini sudah pindah kan?
Sudah pindahan nggak istana? Biarin aja biar digigitin nyamuk di sana. Nah, jadi kalau kita balik lagi kepada berbagai macam isu itu, kira-kira what can I do, what can we do? Jadi kalau kita lihat di dalam konteks pemikiran, ada banyak alternatif pemikiran dalam konteks itu. Kenapa sih kok dunia seperti ini? Jadi kalau kita bahas global politics, karena FCA kan, FCA, semua anggota FTA harus paham dengan global mapping global politicsnya seperti apa. Jadi kalau kita bahas the history of global politics, biasanya saya suka mulai dari perjanjian Tordesillas 1494. Ya, dunia dikapling-kapling. Sebelah barat Spanyol, sebelah timur Portugis atau sebaliknya. Karena dunia bundar jadi barat timurnya ini. Dikapling-kapling. Makanya dulu Portugis datang 1511. Ya, di wilayah Indonesia. Kemudian perjalanannya menjadi perkembangan dari kapitalisme melalui kolonialisme. Dulu Marx mengatakan bahwa kapitalisme akan mati. Ternyata enggak. Kapitalisme hidup dengan penjajahan. Ya, kolonialisme. Apa dengan kolonialisme? Nanti ada value nilainya. White supremacy. Ya, supremasi kulit putih. Slavery system. Perbudakan. Ya, terutama Afrika ya, waktu itu perbudakan. Ya, kita sebenarnya juga ada perbudakan kan. Kita menjadi budak-budak Belanda untuk perkebunan dan sebagainya sampai dibuang ke Syekh Yusuf, dibuang sampai ke Afrika Selatan. Apalagi ekstraktivisme resources. Ya, pengambilan kekayaan yang luar biasa. Pengerukan kekayaan dan kapitalisme itu rakus. Rakus dia. Mengambil keuntungan. Yang kemudian di dalam konteks itu berkembang dengan liberalisme, dengan negara-negara merdeka, dengan pembangunan, IMF, World Bank, UN, semuanya itu instrumennya. Dan kemudian demokrasi. Kalau kita bahas demokrasi, setelah Glasnost Perestroika, ya, kemudian third wave democratization, demokratisasi gelombang ketiga, tulisannya Huntington. Tapi Huntington kemudian setelah dia menulis tentang third wave democratization, dia menulis tentang the clash of civilization. Dia menganggap di situ kalau Anda dengan bordernya dengan Islam, maka terjadi yang disebut bloodshed, konflik. Ya. Sampai ada studi kenapa kalau jihad, ya, jihad selalu Islam dipojokkan dengan konsep jihad, konsep perang. Tapi kita tidak pernah, bahkan mereka juga tidak pernah membuat atau membahas tentang konsep harem dalam bahasa Ibrani. Harem itu kalau perang menghabisi semua, including the donkey. Itu konsepnya yang disebut radical Yahudi. Makanya Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa dia tidak menganggap orang Gaza itu manusia. Dia sebutnya human animal. Dan ada perempuan, duta besar Zionis Israel di Inggris, itu mengatakan bahwa kenapa kok bayi-bayi di inkubator juga dibunuh? Dia katakan nantinya gedenya akan jadi Hamas. Jadi dia akan habisi. Anda bisa bayangkan, Fir'aun dulu, yang kalau kita pelajari itu sudah super jahat karena bayi-bayi dibunuh, tapi laki-laki. Ini Israel ini semuanya dibunuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, bayi di inkubator, mau laki mau perempuan. Kira-kira lebih jahat mana Fir'aun dulu dengan Fir'aun zaman sekarang? Nah, itu kondisi itu. Seperti itu pun Amerika masih tetap mendukung, bahkan berkali-kali memveto ceasefire.
di Security Council-nya. Makanya saya waktu itu katakan, ayo kita geruduk UN. Ya. Jadi kapan-kapan kita pergi ke tempatnya Pak Tata sana, kita tidur umpel-umpelan di rumahnya Pak Tata, tapi kita demonstrasi di depan United Nations. Saya pernah demonstrasi di New York ya, jangan salah. Kasus Palestina juga. Dan setelah itu apa? 9/11, War on Terror. Waktu itu pidatonya Bush mengatakan kalau ada negara yang tidak mau melawan terorisme, perang melawan terorisme, maka negara itu dianggap teroris itu sendiri. Ini Partai Republik ya. Kemudian ganti Partai Demokrat, Obama, dia ubah terminologinya. Counter violence extremism. Ya, apa kebijakannya? Deradikalisasi. Jadi jangan salah, deradikalisasi ini hubungannya dengan Islamofobia, hubungannya adalah Islam yang dihinakan. Itu global politiknya begitu hari ini. Setelah jatuhnya komunis, maka Islam. Tapi sebelum komunis, perang dingin, negara-negara Islam di mana? Gak dipeduliin. Cuma diambil aja minyaknya, petrodolarnya, dan sebagainya seperti itu. Nah itu kondisi global. Ya, jadi hari ini, di mana kita posisinya? Selain sekarang ada obor, ada dia ubah, udah nggak obor lagi, BRI, Belt Road Initiative. Sepertinya terminologinya bagus. Jadi ada poros Jakarta Beijing, ada poros Jakarta Washington. Yang mana? Kalau Washington liberal. Kalau John Locke dulu mengatakan jangan serahkan kekuasaan kepada komunis. Kenapa? Karena dia nggak percaya Tuhan. Anda bisa bayangkan orang yang percaya Tuhan nggak punya limitation, nggak punya batasan. Itu kata John Locke loh ya. Ya udah, saya setuju sih dalam konteks itu, ya kan? Tapi sekarang multipolar. Jadi ada Cina, ada Rusia, ada Barat. Kita di mana? Muncul nggak leadership? Khususnya presiden dari negara Muslim terbesar di dunia bisa jadi leaders dalam konteks itu. Nah, pertanyaannya biasanya kalau Anda menang pemilu dengan cara tidak halal, kira-kira bisa jadi leader yang barokah? Enggak, kan persoalannya itu. Tapi katanya prosesnya bagaimana? Nah, saya jawab lagi. Jadi gimana Bu Gubernur kalau kemudian dia prosesnya? Ya dia taubat enggak? Kalau taubat ya tinggal wallahu alam kan. Ya, kalau taubatnya Allah aja menerima taubatnya. Apalagi kita kan manusia apa kekuasaan kita dalam konteks itu. Jadi sekarang itu proyeknya demokrasi and politics gitu kan, semua dihubungkan dengan. Tapi demokrasi itu sebetulnya instrumen dari ideologi liberalisme. Jadi liberalisme itu kalau di ekonomi dia kapitalisme wajahnya. Kalau di masyarakat dia individualisme wajahnya. Kalau di politik wajahnya demokrasi. Itu. Makanya saya selalu menantang. Anda mau pakai demokrasi yang mana? Saya tantang demokrasi Pancasila seperti apa? Harus religius. Karena ada ketuhanan yang Maha Esa di situ. Sementara demokrasi di dalam konteks barat itu bagian instrumen dari yang disebut modern nation state sekuler. Kedaulatannya ada di tangan rakyat. Ya. Sumbernya apa? Akal. Unsur utama paling bawah apa? Civil society. Undang-undangnya apa? Single legal system. National. Versus kalau Anda pikirkan tentang Islamic Democratic Governance, kedaulatan tentu saja dari Allah. Kira-kira lebih bagus mana? Undang-undang yang dibuat oleh anggota DPR di Senayan atau undang-undang yang dibuat oleh yang menciptakan anggota DPR itu? Ya, makanya saya dibilang fundamentalis kali ya, saya ngomongnya begitu. Tapi ini hasil dari kajian saya. Kalau enggak, saya cuma ngikutin pemikiran Kristen Katolik saja. Kan John Locke, Rousseau, ini kan semua Kristen Katolik. Masa saya nggak boleh bicara tentang bagaimana Rasulullah, bagaimana Al-Farabi, bagaimana Al-Mawardi, bagaimana Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan seterusnya. Banyak, di Islam banyak pemikiran-pemikiran yang harus kita pelajari ya, dalam konteks itu.
Jadi apa yang harus dilakukan? Audit 79 tahun. Nah, nanti bikin audit masing-masing. Ibu-ibu di mana posisi? Kenapa sih? Saya bisa klaim orang pertama yang ngomong kuota 30% itu kebetulan saya. Waktu itu saya timnya pemerintah, satu-satunya perempuan untuk bikin undang-undang partai politik pemilu susduk tahun 99, 2000, 2001. Setelah KPU saya berhenti. Ya, saya tetap berjuang dengan ibu-ibu yang lain. Saya diajak dengan kawan-kawan dari internasional untuk 50-50 kuota. Saya bilang enggak usah, 30% aja cukup. Karena bapak-bapak masih merasa tersinggung kan kalau banyak perempuan masuk. Karena ini the winner takes all di dalam konteks itu. Ya. Waktu itu juga saya bilang, kita bikin duduk berempat di Hotel Mandarin, Miranti Abidin, Yuniwati dari Golkar, Miranti Abidin dari PAN. Satunya sampai hari ini saya tuh lupa siapa. Saya bikin aja kaukus perempuan. Kenapa? Karena kebijakan negara yang berhubungan dengan perempuan itu mau partai apa saja sama. Satu, yang berhubungan dengan yang disebut hak reproduksi, melahirkan, menyusui. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak? Kalau di Scandinavian countries, itu kalau perempuan melahirkan, menyusui, dia bisa cuti 2 tahun. 1 tahun dibayar oleh negara, 1 tahun tidak. Setelah 2 tahun boleh kembali ke pekerjaan semula. Sejak kapan itu pemerintah Scandinavian country itu membaca Al-Baqarah ayat berapa itu yang menyusui 2 tahun? Atau surat Luqman ayat 14? Menyusui juga 2 tahun. Wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisalu fi amain. 2 tahun menyusui. Kenapa 2 tahun? Supaya anak-anak itu menjadi anak-anak manusia, bukan anak sapi. Nak denko. Nah, kenapa kebijakan-kebijakan seperti itu nggak diterjemahkan di dalam politik? Saya udah dari sejak aktivis perempuan dulu memperjuangkan itu, cuti untuk perempuan 2 tahun, tapi saya takut berhasil. Kenapa takut berhasil? Kalau berhasil itu perempuan-perempuan nggak dapat kerjaan, karena yang punya perusahaan, yang punya ini, 2 tahun nanti minta cuti, habis itu punya anak lagi, 2 tahun lagi, punya anak lagi, 2 tahun lagi. 10 tahun dong cutinya. Tapi sepertiganya tidak hanya maternity leave, tapi paternity leave. Bapaknya juga boleh cuti karena anak butuh, it takes two to tango. Perlu bapak, perlu ibu. Yang kedua apa? Relasi perempuan dan laki-laki, perkawinan, perceraian. Hari ini kita ngeri setiap hari mendengarkan. Si istri membunuh suami, suami membunuh istri, anak membunuh ini, anak rebutan warisan orang tuanya dibawa ke pengadilan, kakak kelas dibunuh adik kelas. Apa yang terjadi di Republik ini? Tadi malam saya mendengarkan di Yogyakarta kawin anak SD di beberapa kabupaten, SD levelnya, karena internet bebas, daring, kemudian orang tua miskin, dan apa lagi? Gimana Bu, gimana Bu? Yang ketiga, semua kebijakan negara yang dianggap netral tapi punya dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah ini perlu, makanya kalau saya dulu bicara tentang gimana perempuan masuk, bringing the marginal into the center, membawa perempuan masuk di dalam negotiating table, dibawa ke dalam lembaga-lembaga yang di situ nanti memperdebatkan ini. Kira-kira perempuan-perempuan yang anggota DPR enggak dengan hal-hal seperti itu? Sekarang ada 138 anggota DPR yang menang di 2024, ya. 50 sekian anak-anak pejabat, 30 sekian istri-istri pejabat, 7 sekian
sekitar 7 suami-suami pejabat, sisanya ponakan dan sebagainya. Sembuh, embuh. Istighfar aja yang banyak Republik kita ini. Ya, nah itu yang perempuan Bu. Tinggal Ibu mau milih mana? Luar ya. Ini HP atau kalau HP saya nggak ikutin. Kalau HP dimatiin aja nggak apa-apa. Tapi kalau atau dibawa keluar. Kalau azan dari masjid saya berhenti. Ya tapi kan nggak denger azan kan? Saya tambahkan sedikit. Kecuali Anda memang mau pergi ke masjid. Jadi arah bangsa kita mau kemana? Materialisme. Pancasilanya di mana? Ketuhanan yang Maha Esanya di mana? Pembangunannya ngikutin siapa? Poros Jakarta Beijing, poros Jakarta Washington. Ya. Produknya apa? Semua masuk ke industri kapitalisme. Omnibus Cilaka, undang-undang kesehatan, undang-undang pendidikan, dan pakai menterinya EO lagi, dipikir kita nanti itu jadi cuma driver Gojek semua. Sehingga kita dibilang, oh iya pendidikan tersier, perguruan tinggi itu nggak penting. Pengen nggak ngeruwes? Ngeruwes kalau orang Jawa itu biasa ngeruwes mulutnya. Ngeruwes. Ya, sehingga apa yang terjadi, kita punya low trust society hari ini. Ya, terjadi distrust. Kalau distrustnya ini sudah social disobedience, udah political bisa nanti social disorder, maka ini rezim memanfaatkan hoax, memanfaatkan apa yang biasanya dikirim-kirim itu. Ethics di mana? Equity, inclusion, human security, sustainability, environment ya, dan development kita bahas apa sama apa sebetulnya. Ya jadi saya cuma melempar aja itu. So what? Apa yang harus kita lakukan? Apa Bu? Terakhir ya. Jadi apa yang harus lakukan? Tadi mengaudit, memahami perspektif, memahami ini. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana merebut kembali kedaulatan bangsa, perspektif pemahaman kebangsaan dan keindonesiaannya seperti apa? Pahami perspektif global di era Indo-Pasifik dan leadership with a vision. Kita punya religious leader, kita punya apa tuh? What can I do? What can we do? Silakan didiskusikan. Kalau salah mohon maaf. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu untuk wacana yang benar-benar membuat kita menjadi berpikir secara mendalam ya, apa yang harus kita lakukan. Dan Masya Allah saya adalah salah satu perempuan yang bertanya pada waktu itu, kenapa sih 30%? Siapa sih orangnya yang memberikan itu? Alhamdulillah ternyata asalnya ada di sini ya, Masya Allah. Jadi kecerdasan perempuan gitu ya. Kalau itu juga ya seperti biasa tugasnya jadi ganda-ganda gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan break dulu sampai jam 12.30. Kita salat dan makan siang. Setelah itu boleh ke ruangan bawa makanan dan minuman berikutnya, supaya nanti kita akan juga bisa berlangsung dan siapkan pertanyaan-pertanyaan, kita akan diskusi dan semoga di sini tepatnya salah satu atau salah dua atau salah tiga solusinya. Untuk beliau juga ada di sini. Baik, sementara ini duduk diri dulu, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis dulu. Subhanallah wa baik, selamat salat dan makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, tidak ada satu.